Perceraian meningkat, salah siapa? Kita akan bahas hari ini pemirsa, siang hari ini bersama dengan Mbak Ajeng lagi, psikolog. Karena kita mau kulik-kulik kira-kira apa sih faktor-faktor latar belakang yang menyebabkan perceraian ini bisa meningkat cukup tinggi. Dan selain Mbak Ajeng juga hadir melalui virtual, ada Wakil Pengadilan Agama Palembang, ada Pak Muhammad Aliuddin. Selamat siang Pak Aliuddin. Selamat siang Mbak. Oke, saya mau ke Pak Aliuddin dulu untuk melihat data di Palembang, Sumatera Selatan. Pak, sampai saat ini data perceraian di sana seperti apa, Pak? Angka perceraian untuk di pihak Palembang yang kami terima dari Januari sampai dengan Juli, khusus perkara perceraian sudah mendekati angka 1.300 perkara. Nah, sementara untuk jumlah keseluruhan perkara yang diterima pihak Palembang sampai dengan hari ini sudah 1.746 perkara. Oke. Jadi artinya dominan perkara perceraian, Mbak. Oke. Pak, kasus ini sekitar 1.400-an kasus ini yang menggugat kemudian dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, dan kalau mungkin ada data lebih lengkapnya apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Kalau perkara perceraian ini yang paling banyak dalam 3 tahun terakhir ini paling banyak diajukan oleh pihak istri. Jadi seperti yang sekarang ini sudah hampir 1.000 perkara itu diajukan oleh pihak istri, namanya cerai gugat. Itu, Mbak. Setelah didalami oleh pihak pengadilan, apa saja Pak yang kemudian ditemukan menjadi alasan perceraian di Palembang, Pak? Menurut pasal 19 peraturan pemerintah nomor tahun 75 yang ada 6 alasan itu, yang paling banyak itu adalah huruf F, yakni perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Nah, yang jadi persoalan, apa penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut? Nah, inilah yang menjadi domain kita di dalam ruang sidang. Ternyata setelah diperiksa oleh majelis hakim dari ribuan perkara itu, faktor yang mendominasi itu diantaranya adalah satu, masalah ekonomi. Kemudian yang kedua itu masalah campur tangan pihak ketiga, yakni diantaranya adalah terjadinya perselingkuhan. Lalu mungkin karena sudah kota besar ya Mbak, jadi makin hiburan semakin banyak begitu ya. Perselingkuhan ini jadi akhir-akhir ini menjadi makin banyak. Di dalam alasan perselisihan dan pertengkaran itu juga ada campur tangan dari orang tua yang memihak. Kalau campur tangan yang tidak memihak kan lebih bagus. Ini kalau ada masalah diselesaikan. Nah, lalu yang selanjutnya itu alasannya karena adanya KDRT. KDRT ini jadi salah satu alasan sehingga banyak yang melakukan perceraian. Begitu, Mbak. Oke. Pak, data adanya cukup banyak jumlah perceraian ini sudah terjadi berapa lama sih, Pak Aliuddin? Sudah berlangsung lama itu. Perlu diketahui sekedar informasi bahwa Pengadilan Agama kelas 1A Kota Palembang ini tahun ini memecahkan rekor Mbak, perkara terbanyak sepulau Sumatera, bahkan menerima perkara perceraian terbanyak di luar Pulau Jawa. Selama ini selalu tidak jauh berbeda dengan Medan, di Palembang dan di Timur Makassar. Pak Aliuddin, fenomena meningkatnya kasus perceraian ini apakah memang terjadi sebelum COVID-19 atau setelah COVID-19, Pak? Sejak sebelum COVID-19, Pak. Ya. Baik. Jadi memang problem bersamanya, Pak. Oke, itu data yang sejauh ini dimiliki oleh pihak pengadilan. Mungkin saya mau coba ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng tadi datanya seperti itu. Betul. Ini memang apa sih Mbak yang sebenarnya tengah terjadi di lingkungan sosial kita, kasus-kasus ketika pernikahan dalam keluarga, kemudian berujung perceraian dengan faktor-faktor tersebut? Iya, kita lihat memang memprihatinkan ya. Berdasarkan data betapa banyak perceraian yang terjadi akhir-akhir ini, dan kalau tadi dari informasinya ternyata nggak cuma
momen pasca COVID, bahkan Sebelum sebelumnya COVID juga juga sudah terjadi, mulai ya. gitu, sudah mulai banyak sekali kasus-kasus perceraian yang saya tahu juga bahkan waktu di masa pandemi makin lama makin meningkat gitu. Jadi kita melihat bahwa yang namanya pernikahan sebetulnya menjadi sesuatu hal yang sakral, tapi ternyata kita juga melihat kenyataannya di saat sekarang ada banyak hal terjadi di dalam pernikahan, termasuk salah satunya adalah perselingkuhan. Kalau tadi berdasarkan data ada tercatat mengenai bahwa memang pemicu utama perceraian adalah karena perselisihan, tapi penyebab perselisihan adalah karena perselingkuhan, sehingga betapa banyaknya pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian, sehingga kita perlu lihat apakah memang ada hal terkait dengan norma di masyarakat yang mulai bergeser. Dikarenakan sepertinya kalau kita lihat informasi mengenai perselingkuhan banyak sekali ya di infotainment, di berita, sehingga ada kalanya hal ini bisa membuat pemikiran ya perselingkuhan menjadi sesuatu hal yang wajar terjadi. Padahal sebagai tiang dari pernikahan nomor satu adalah kepercayaan terhadap pasangan. Perselingkuhan merupakan bukti bahwa tidak terjadi kepercayaan dalam hubungan tersebut. Oleh sebab itu biasanya akan sangat melukai hati dari korbannya. Dan itu tentunya akan berdampak kepada hubungan dalam pernikahan secara keseluruhan ya. Mbak Ajeng ini kan juga psikolog ya, tentu pasti banyak pasien-pasiennya banyak juga banget. ya Mbak ya, yang konsultasi Iya, betul. ataupun mungkin pada akhirnya bercerai, Iya. ada yang perceraian juga. Kira-kira kalau dari pasien-pasien Mbak Ajeng ini rata-rata mayoritas bercerai dengan alasan apa Mbak? Nomor satu sih kebanyakan kalau ini pengalaman di ruang praktek ya, ya pengalaman di ruang praktek biasanya ketika tidak terjadi kesamaan pandangan mengenai banyak hal sih sebetulnya ya gitu ya, pada akhirnya beberapa orang memutuskan untuk ya lebih baik untuk bercerai. Tapi tadi betul masalah finansial menjadi salah satu hal ya cukup signifikan terhadap perceraian, juga masalah perselingkuhan pun memang punya dampak yang cukup besar untuk memutuskan bercerai atau tidak. Gitu. Nah, memang ada perubahan apa sih Mbak dalam lingkungan sosial kita yang kemudian kalau tadi Mbak Ajeng juga sempat bilang kalau secara norma itu kan seharusnya tidak begini, tapi secara kenyataan ternyata faktornya juga akhirnya banyak yang membuat perceraian ini bisa terjadi. Ada perubahan-perubahan dalam masyarakat kita kah yang kemudian memicu berbagai faktor tersebut Mbak? Sepertinya kalau kita lihat ya norma di masyarakat ini sudah mulai berubah dikarenakan kalau kita flashback ke zaman dahulu ya, orang itu untuk bercerai itu memutuskannya bisa ratusan kali ya, maksudnya istilahnya untuk bisa memutuskan sampai mau bercerai itu mikirnya panjang sekali gitu ya. Tapi kalau saya lihat fenomena di masyarakat sekarang itu ya udah ketika hubungan tidak berjalan dengan baik, kemudian ada banyak hal yang sebetulnya masih bisa diperjuangkan, tapi sayangnya nggak seperti itu gitu ya, dalam artian ya udah keputusan untuk bercerai itu menjadi lebih cepat datangnya daripada orang-orang di masa lalu yang ketika akan memutuskan bercerai itu banyak sekali pertimbangannya. Tapi berarti mereka sudah tidak memandang kalau pernikahan ini adalah hal yang sakral ya, sama seperti halnya putus nyambung dengan kekasih saja, seperti itu ya Mbak ya. Betul. Dan kemudian bercerai juga bukan menjadi sesuatu hal yang tabu. Kalau zaman dahulu kan orang melihatnya, aduh jangan sampai bercerai, bagaimana caranya bisa mempertahankan pernikahan, bagaimana bisa bertahan supaya pernikahan bisa harmonis kembali, seperti itu yang terjadi sebelumnya ya gitu ya. Tapi di zaman sekarang saya melihatnya ada banyak pergeseran yang membuat orang menjadi lebih cepat untuk memutuskan bercerai daripada bertahan di dalam pernikahan. Nah, kira-kira faktor apa lagi lebih detailnya yang memicu pergeseran ini kemudian menjadi lebih cepat gitu terjadi Dan kemudian yang penting juga dampaknya apa sih, efeknya apa sih setelah pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Kita masih akan gali bersama dengan Mbak Ajeng dan tentunya bersama dengan Pak Aliyudin, pemirsa. Tapi apa kabar Indonesia Siang harus jeda terlebih dahulu.